Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang deket banget sama hostnya, which is aku sendiri, yaitu ayahku. Halo. Nah, di podcast kali ini itu ada topik pembahasannya yang akan kita bahas bareng-bareng, yaitu adalah peran orang tua dalam menghadapi peluang dan juga tantangan mendidik anak di era digital. Tema ini tuh relevan banget karena perkembangan teknologi sekarang ini telah mengubah pola pendidikan, komunikasi, dan juga pengasuhan dalam keluarga. Tapi sebelum mulai ke topik pembahasannya, nggak afdol kalau nggak memperkenalkan diri ya narasumbernya. Halo. Perkenalkan, nama saya Ignatius Eko Jatmiko, biasa dipanggil Pak Eko. Saya sebagai praktisi pendidikan juga memberikan pelayanan motivasi di beberapa sekolah dan juga di dinas-dinas maupun di gereja-gereja. Itu saja Kak Alia. Nah, bener banget guys, jadi ini ayahku sendiri, biasa dipanggil Pak Eko. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu di konteks perubahan sosial. Kalau dibandingin dengan masa kecilnya ayah, kondisi anak-anak saat ini kan pastinya sangat jauh berbeda. Kalau menurut ayah, perubahan yang paling signifikan apa sih yang muncul akibat perkembangan teknologi digital dalam kehidupan anak-anak? Ya, tentunya pengaruhnya cukup besar ya. Kalau zaman ayah kecil waktu itu belum ada yang namanya HP teknologi Android, sehingga kami lebih banyak relasi berinteraksi dengan teman sebaya, begitu permainan-permainan tradisional. Di situ melatih ya komunikasi, empati, lalu bagaimana kita ada problem solving gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini kan dengan adanya teknologi, tentunya perkembangan anak ini berbeda sekali ya. Nah, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri itu bisa kita lihat perkembangan anak-anak di era digital saat ini, justru mereka itu untuk perkembangan emosional sosialnya itu sangat terlambat ya. Jadi ini berpengaruh buruk juga. Salah satunya empatinya mulai berkurang karena mereka sibuk dengan HP Androidnya. Lalu kemudian komunikasi verbal juga sekarang anak-anak di era digital ini menurut saya ya kurang terlatih dengan baik karena mereka cenderung asik dengan dunianya sendiri dengan HP-nya, apalagi terlalu berlama-lama itu ya. Seringkali emosionalnya nggak terkontrol begitu ya. Oke, itu. Jadi caranya biar mengontrol emosionalnya itu gimana? Ya, caranya tentunya kita harus sebagai orang tua ya harus melakukan pengawasan dan kontrol pada anak-anak dalam penggunaan HP tentunya ya, dibatasi ya. Kemudian kita dampingi supaya konten-konten yang dibuka itu konten yang positif ya, yang positif, memotivasi. Syukur-syukur itu mendukung sebagai sumber belajar ya. Internet itu kan teknologi sekarang menjadi sumber belajar yang relevan untuk anak-anak Gen Z. Tetapi tentunya supaya perkembangan sosial anak-anak yang sekarang di era teknologi atau digital ini bagus juga seperti zamannya ayah dulu ya, orang tua harus berani tegas membatasi bahwa ada jam-jam tertentu menggunakan ini. Jangan sampai anak itu di depan layar berjam-jam. Diajak komunikasi, karena dengan komunikasi, interaksi itu justru itu membangun relasi emosional ya. Nah, tadi kan menyinggung tentang sisi positifnya dari teknologi digital. Kalau dilihat itu peluangnya yang diberikan teknologi digital dalam mendukung pendidikan dan juga perkembangan anak itu apa aja? Yang pertama tentunya sebagai ini ya, sumber belajar ya, sebagai media edukasi. Asal kemudian web yang dibuka, konten-konten lamannya itu adalah laman-laman yang positif ya, berkaitan dengan apa? Pembelajaran di sekolah, kemudian tentang pembelajaran kehidupan, motivasi kehidupan. Justru belajar itu ya disebut, kalau di sekolah kan non scholae certite discimus ya, kalau dalam bahasa Latin itu, yang artinya ke sekolah itu tidak hanya untuk belajar tetapi belajar kehidupan. Maka justru yang terpenting sekarang adalah bagaimana anak itu memiliki kompetensi soft skill, keterampilan yang nanti berguna untuk kehidupan di masa yang akan datang. Tidak hanya bergantung pada teknologi. Nah, teknologi itu kan hanya sebagai sarana. Coba bayangkan ya, seandainya kamu paket kuotanya habis, tentunya kan nggak bisa membuka searching. Maka kemudian yang terpenting justru sumber belajarnya kita baca. Karena dengan Indonesia itu kan saat ini literasinya sangat buruk sekali karena teknologi kan. Karena anak-anak cenderungnya konten-konten TikTok yang kadang yang pendek-pendek, kadang kemudian kontennya itu nggak berbobot ya, nggak berkualitas. Nah, justru dengan membaca itu akan melatih pertama ketekunan, lalu kemudian anak belajar kritis ya. Nah, disitulah
Kemudian literasi saat ini penting, tidak hanya literasi digital, tetapi justru literasi membaca buku. Ya, perbandingannya sekarang orang yang belajar dari konten-konten di digital itu dengan yang baca buku, lebih bagus yang membaca buku, akan tersimpan terus. Itu melatih ya. Nah, tadi kan itu peluang-peluang yang bagus, yang dari sisi positif. Pastinya kan ada tantangannya. Kalau menurut Ayah, tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh orang tua itu apa? Yang pertama adalah bahwa teknologi digital ini kadang kita nggak bisa mengontrol 100%. Seringkali kan anak buka situs-situs konten bisa pornografi, bahkan anak-anak kalau kebablasan nggak ada controlling dari orang tua bisa menjadi korban cyberbullying. Nah itu tantangannya kan seperti itu. Pertama konten porno, lalu kemudian anak bisa menjadi korban cyberbullying, lalu tantangan berikutnya anak jadi autis, asik dengan dirinya sendiri karena terlalu lama scroll HP ya. Kecanduan. Ya, kecanduan ini kadang membuat emosionalnya nggak terkontrol ya. Contoh disuruh orang tuanya itu kalau dimintain tolong nggak berangkat ntar pak ya. Tetapi kalau mainan HP gercep banget. Ya ini kan itu dampak-dampak negatif ya. Nah kalau menurut Ayah, gimana sih peran ideal orang tua dalam menghadapi kondisi situasi seperti itu? Ya oke. Peran orang tua saat ini harusnya ya kan generasinya beda ya, generasi Ayah sama Kak Alia. Maka ya kita mencoba untuk masuk dunianya Kak Alia, mencoba untuk ya menyapa, lihat HP-nya ya, checking, controlling HP anak itu penting, sesekali dibuka. Kira-kira nanti kalau dilihat dari historinya itu anak ini bukanya konten-konten apa. Nah kemudian kalau konten-konten yang nggak mendukung, negatif, yang pornografi, porno aksi, atau kemudian yang ekstrim begitu ya, ya kemudian ya kita beritahu. Jadi controlling orang tua penting pertama, melakukan pengawasan, checking HP ya, kalau bisa continue. Lalu yang kedua, anak diajak ngomong ya, komunikasi. Biasakan ada jam-jam tertentu, boleh ya kesepakatan menggunakan HP hanya hari Sabtu atau Minggu berapa jam. Selebihnya ya ngobrol, itu penting, duduk bareng di meja makan atau makan di luar, itu penting tuh. Jadi lebih peduli orang tua. Lalu kemudian yang ketiga, upgrade diri orang tua juga penting. Nah, orang tua juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Jangan sampai dikatai anaknya ya, dikatai anaknya ditipu gitu ya, dikunci atau kemudian anaknya punya dua device yang berbeda sehingga ini loh juga yang isinya yang bagus, yang jelek-jelek nggak diperlihatkan. Maka orang tua juga harus bertindak cerdas ya. Selain tadi membatasi, lalu kemudian ada diajak ngomong tadi ya, pendampingan gitu. Kemudian ya orang tua harus upgrade. Jangan sampai mudah dikatai atau ngikuti anaknya toh gitu. Nah, sebagai penutup atau closing statement, ya. Apa sih pesan Ayah untuk generasi muda di luar sana? Oke, pesan saya untuk generasi muda di luar sana, gunakan teknologi satu dengan bijak, yaitu manfaatkan itu sebagai peluang. Meskipun tantangan salah satunya di era digital ini, teman-teman juga harus upgrade diri sebagai anak muda. Ya, jangan sampai kemudian menghabiskan waktu wasting time untuk rebahan. Tetapi manfaatkan juga teknologi itu untuk entrepreneur diri ya. Personal branding itu penting. Contoh misalnya sekarang ini banyak orang, Jerome Pauline itu sukses karena dia bikin konten-konten positif. Kalau teman-teman nanti akhirnya dapat cuan, itu menjadi berkat. Tetapi yang penting, motivasi pertama adalah bagaimana teman-teman itu bisa berdampak bagi kehidupan, bagi sesama, bagi dunia ini dengan memanfaatkan teknologi. Oke, nggak terasa udah di ujung podcast kali ini. Kita ucapin terima kasih kepada Ayah yang udah mau jadi narasumber. Semoga apa yang kita bahas hari ini dan apa yang disampaikan oleh Ayah itu dapat bermanfaat bagi teman-teman muda. Kita tutup dengan quote ya. Oke, boleh. Oke, teman-teman yang di sana ada quote dari saya, ayahnya Alia. Nakoda hidupmu adalah dirimu sendiri. Cakep. Jadilah nakoda yang brilian dalam kehidupan yang hanya sekali. Luar biasa. Terima kasih. Oke.